Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Harus dikatakan bahwa kata-kata si ratu dalam perspektif Chu Feng, ternyata itu lebih dapat diandalkan. Bahkan jika si ratu adalah jiwa dunia, tapi dia juga merupakan spiritualis dunia yang luar biasa dan pernah sangat kuat. Bahkan jika dia hidup di dunia jiwa, dia masih memiliki beberapa pemahaman tentang hal-hal dunia ini, dan memiliki banyak pengalaman. Serta memahami metode khusus yang tidak diketahui banyak orang. Jadi, Chu Feng tidak lagi terlalu cemas dan pemarah. Dia pun mulai tenang, dan dia tidak secara acak mengunjungi tempat-tempat di benua 9 provinsi. Dia juga tidak pergi kemana-mana, untuk membunuh para murid dari 6 kekuatan besar. Dia dengan damai mencari makam para ahli tak bernama, itu untuk menyaring energi sumber dan untuk mengumpulkan sumber daya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dengan sekejap, hari-hari seperti yang telah berlalu selama beberapa bulan. Lalu, penampilan anak-anaknya memudar dari wajah Chu Feng dan Ziling. Ziling lebih seperti seorang wanita, dan dia menjadi lebih cantik. Chu Feng menjadi lebih maskulin, dan lebih seperti pria. Pada tahun itu, Chu Feng berusia 17 tahun, dan Ziling berusia 16 tahun. Dalam periode waktu itu, Chu Feng dan Ziling tidak selalu tetap di benua 9 provinsi. Mereka pergi ke benua lain, dan mereka benar-benar menemukan beberapa sisa-sisa ahli kuno. Si ratu dan spiritual dunia Ziling, keduanya memperoleh manfaat besar. Spiritual dunia Ziling berhasil menembus ke tingkat 3 dari ranah surga, sementara di ratu telah melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Kultivasi itu sudah melemparkan Chu Feng 3 tingkat di belakangnya. Sebenarnya, setelah kerja keras dari periode waktu itu, Chu Feng mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi yang diperlukan. Tetapi bagi Chu Feng, jumlah besar sumber daya di matanya sangatlah sedikit, sehingga mereka bahkan tidak bisa terjebak di antara giginya. Jadi, kultivasi Chu Feng masih belum meningkat pesat, dan dia masih tetap berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Batas 2 tahun dalam menyelamatkan Su Rou dan Su Mei semakin dekat. Saat ini, itu tersisa kurang dari setahun lagi batas waktunya. Maka dari itu, Chu Feng juga menjadi semakin khawatir. Kali ini Ziling yang telah gagal membuat terobosan tak terhitung jumlahnya, akhirnya ia berhasil memasuki ranah surga. Ketika dia membuat terobosan, adegan yang tidak normal segera muncul. Langit yang semula cerah dan indah, itu langsung diselimuti oleh lapisan cahaya berwarna ungu. Secara samar, orang bahkan bisa melihat lonceng berwarna ungu yang bisa menghancurkan segala sesuatu di udara. Tetapi untungnya, pemandangan aneh itu hanya berskala kecil. Selain Chu Feng dan Ziling bersembunyi di gunung yang sunyi dan liar, maka tidak akan ada masalah yang tidak perlu. Setelah Ziling berhasil menerobos, dia juga memberitahu Chu Feng tentang pemikiran yang tidak dia katakan sebelumnya, dan itu telah terpendam lama di hatinya. Chu Feng, ini tidak akan terjadi jika ini terus berlanjut. Ayo kita kembali ke Sekte Dewa Api. Setelah memasuki ranah surga, kekuatan aku mendapatkan lompatan dalam kualitas. Aku percaya, bahwa aku bisa bertarung secara adil dengan seseorang di level 6 dari ranah surga. Aku ingin pergi ke Sekte Dewa Api, itu untuk menjarah sumber daya kultivasi yang mereka kumpulkan selama hampir 1000 tahun. Aku yakin mereka akan dapat membantu kamu, untuk menerobos ke tingkat 7 dari ranah mendalam. Ziling duduk di sisi Chu Feng, dan dia berkata dengan serius. Tidak perlu. Namun, tanpa berpikir, Chu Feng langsung menolak gagasan itu. Itu karena dia tahu bahwa, bahkan jika kekuatan Ziling menjadi lebih kuat, bahkan jika dia adalah tubuh ilahi dan mendapat berkah dari surga, ketika menghadapi seseorang di tingkat ke-6 ranah surga, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang absolut. Justru sebaliknya, maka ada risiko yang besar. Setelah bersama-sama untuk waktu yang lama, Chu Feng sudah mengkonfirmasi perasaannya terhadap Ziling. Dia benar-benar mencintai Ziling. Cinta itu datang dari hatinya, dan dia rela bertaruh dengan hidupnya.
Bahkan jika Chu Feng sendiri terluka, maka Chu Feng tidak mau dia terluka. Itu karena Ziling memperlakukan orang luar dengan dingin seperti es. Untuk kepentingannya, dia akan bersedia menggunakan segala macam metode, dan dia bisa menjadi kejam dan brutal. Tapi untuk Chu Feng, dia bisa melupakan dirinya sendiri, dan mengabaikan segalanya. Tidak masalah jika itu untuk memperjuangkan manfaat bagi Chu Feng, dan dia bisa mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menjarah sumber daya. Menghadapi wanita seperti dia, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk tidak tergerak. Dia benar-benar mencintai Ziling, dan ingin menjalani sisa hidupnya bersamanya. Chu Feng, percayalah padaku. Aku memiliki sejumlah kepastian, bahwa aku dapat kembali dengan segalanya. Ucap Ziling yang menjamin dengan wajah yang dipenuhi dengan keyakinan. Baiklah, aku akan pergi denganmu, kata Chu Feng. Tidak, namun, setelah mendengar kata-kata itu, Ziling segera menolak. Tuh kan, kamu saja tidak memiliki kepercayaan mutlak, lalu mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Apakah kamu takut, kalau kamu tidak akan bisa mengalahkan tetua tertinggi sekolah Dewa Api? Pada saat itu, tidak hanya kamu saja yang akan mati, tetapi aku juga akan mati bersamamu, ucap Chu Feng. Aku, ucap Ziling tanpa daya. Pada saat itu Ziling sebenarnya ingin berdebat, tetapi dia benar-benar tidak bisa berdebat. Pada akhirnya, dia dengan tenang menundukkan kepalanya, dan tidak lagi berbicara. Ziling, karena kamu sangat mencintaiku, mengapa kamu tidak bisa tidur sekali denganku? Aku kan sudah mengatakannya, bahwa kamu adalah tubuh ilahi, dan jika kamu tidur denganku, mungkin itu dapat mengaktifkan kekuatan di tubuhku. Dan mungkin juga, itu bisa membuatku masuk ke tingkat 7 dari ranah mendalam. Chu Feng berbicara lagi. Pada hari-hari ini, itu bukan pertama kalinya dia meminta Ziling untuk melakukan hal antara seorang pria dan seorang wanita bersamanya. Pada awalnya, dia hanya menggunakan nada bercanda. Tetapi kemudian, dia mengatakan bahwa dia sudah sulit untuk menahan diri lagi. Sepanjang hari dia bersama dengan seorang cantik seperti Ziling, namun dia tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Itu benar-benar siksaan yang paling menyakitkan di dunia. Pada akhirnya, Chu Feng mengucapkan pikirannya yang sebenarnya. Selama dia melakukan hal antara seorang pria dan seorang wanita dengan Ziling, ada kemungkinannya bahwa kekuatan guntur ilahi di tubuhnya akan diaktifkan, dan mungkin kultivasinya dapat meningkat dengan pesat. Dan mungkin saja dia bisa memahami kekuatan yang sama sekali baru. Meskipun dia tidak bisa memastikannya, tapi setidaknya masih ada kesempatan. Tapi tidak peduli apa, dia mendapat penolakan tanpa perasaan dari Ziling. Meskipun Ziling bisa mengorbankan segalanya untuk Chu Feng, dia tidak mau menuruti perilaku mesum itu. Chu Feng, jawablah dengan jujur. Tentang tujuan kamu pada awalnya ketika kamu mendekati aku, apakah itu karena kamu menyukai aku, atau apakah itu karena kamu ingin mendapatkan kekuatan dari tubuh aku? Tanya Ziling. Tiba-tiba saja tatapan Ziling memandang Chu Feng dengan sangat serius. Saat itu, Chu Feng sedikit ragu. Jika itu sebelumnya, dia pasti akan berkata tanpa ragu. Tentu saja itu karena aku menyukai tubuhmu. Tapi sekarang benar-benar sudah berbeda. Dia sudah mencintai Ziling. Saking mencintainya, dia sudah tidak bisa menarik diri, dan dia bahkan rela mengorbankan dirinya. Jadi, menghadapi wanita yang dicintainya, Chu Feng benar-benar tidak tahan untuk menipunya. Jadi Chu Feng hanya bisa menggigit giginya, dan berkata kepada Ziling. Aku mengakui. Awalnya ucap Chu Feng. Jangan bicara, seru Ziling. Namun sebelum membiarkan Chu Feng selesai berbicara, Ziling menggunakan tangannya yang pucat untuk menutupi mulut Chu Feng. Lalu setelah itu ia perlahan-lahan pergi, dan tersenyum manis sambil berkata, "Masa lalu tidaklah penting. Aku hanya peduli dengan masa sekarang. Aku tahu bahwa aku benar-benar sangat mencintaimu, dan aku juga berharap kamu bisa tahu, bahwa aku bersedia menyerahkan segalanya untuk kamu. Aku bisa memberi kamu apapun, tetapi tidak hanya ini. Aku juga memiliki masalah tersembunyi jadi aku harap kamu bisa mengerti aku," ucap Ziling.
Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Ziling masih memiliki senyum manis di sudut mulutnya. Tetapi air mata reflektif dan transparannya, itu sudah muncul dari sepasang matanya yang jernih. Segera setelah itu, mereka menjadi dua aliran air dan mengalir di sepanjang pipinya. Ziling, aku minta maaf. Ini adalah kesalahanku. Aku tidak tahu kamu memiliki masalah yang tersembunyi. Aku janji aku tidak akan menyebutkan hal ini lagi. Dan aku juga berjanji, bahwa aku tidak akan menempatkan kamu dalam situasi yang sulit. Ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng buru-buru menyeka air mata Ziling untuknya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Ziling menangis. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang tegas menangis. Saat itu, Chu Feng yang biasanya selalu tenang, kini ia benar-benar panik. Bahkan dia sangat-sangat panik. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar menempatkan Ziling dalam situasi yang sulit. Dia tahu bahwa Ziling benar-benar patah hati, dan hatinya sendiri juga benar-benar sakit. Pada saat itu, jika dia bisa menghentikan Ziling menangis, dia akan melakukan apa saja. Bahkan jika Ziling ingin menusuk tubuhnya beberapa kali, Chu Feng siap menerimanya. Dia bersumpah untuk tidak pernah menyebutkan tidur dengan Ziling lagi. Bahkan jika Ziling tidak memberikan persetujuannya sepanjang hidupnya, dia tidak akan menyebutkannya lagi sepanjang hidupnya. Karena baginya saat ini, Ziling bahkan lebih penting daripada mendapatkan kekuatan. Wush! Tiba-tiba saja tubuh memikat Ziling melompat, dan dia benar-benar melompat ke pelukan Chu Feng sendiri. Tangan kecilnya dengan erat menggenggam leher Chu Feng, dan tidak mau melepaskan saat dia diam-diam menangis. Tidak peduli siapa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, perempuan muda berusia 15 tahun yang dapat melakukan pembantaian berskala besar, dan juga memiliki tubuh ilahi yang memiliki berkah dari surga, dia ternyata akan benar-benar memiliki sisi yang lemah. Chu Feng juga membuka lengannya, dan dengan erat memeluk kecantikan kecil di pelukannya. Untuk kali ini, Chu Feng tidak menyentuhnya dengan nafsunya. Dia dengan ringan menggosok rambut halus Ziling, itu bertujuan untuk menenangkan emosi Ziling. Chu Feng, mari kita kembali ke benua 9 provinsi, dan kembali ke provinsi Azure. Aku sangat ingin melihat dua saudara perempuan, ucap Ziling. Tiba-tiba saja Ziling mengangkat wajahnya yang kecil, dan dengan serius berkata kepada Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng juga terus mengangguk. Setelah pergi begitu lama, dia juga selalu memikirkan Su Rou dan Su Mei, serta keluarga dan kerabatnya. Jadi pada hari itu, Chu Feng dan Ziling duduk di kereta indahnya. Dan sambil memadatkan udara saat mereka terbang, mereka kembali ke benua 9 provinsi. Jalan pulang mereka tidak terlalu jauh, tetapi sama sekali tidak terlalu dekat juga. Pertama-tama mereka harus memasuki benua 9 provinsi, kemudian pergi ke provinsi Tang, lalu provinsi Yuan, kemudian setelah itu barulah mereka bisa memasuki provinsi Azure. Perjalanan itu mengharuskan mereka, untuk menggunakan setidaknya setengah bulan waktu. Namun saat Chu Feng dan Ziling memasuki provinsi Tang, mereka mendengar dua berita yang menggemparkan. Berita pertamanya adalah, kepala muda lembah Dewa Pedang, yaitu Mu Rongyu, dia telah dibunuh oleh Zhang Tianyi. Bahkan harta milik Sword God Valley, yaitu Divine Wood Sword-nya telah diambil oleh Zhang Tianyi. Itu benar-benar mengejutkan benua 9 provinsi, karena dalam beberapa bulan ketika Chu Feng menghilang, benua 9 provinsi relatif damai. Tetapi tindakan Zhang Tianyi yang tanpa ragu-ragu tersebut, itu menyebabkan respons yang sangat besar. Terutama ketika Zhang Tianyi juga berasal dari provinsi Azure. Jadi, itu benar-benar membangkitkan diskusi dari semua orang, dan mereka tidak bisa untuk tidak menghela nafas. Provinsi Azure benar-benar akan meningkat pesat dalam kekuasaan, itu ketika munculnya dua jenius tingkat monster yang tidak takut pada surga atau bumi. Akan tetapi, berita keduanya menyebabkan Chu Feng benar-benar sangat marah. Dia bahkan tidak bisa menerimanya. Itu dikarenakan lembah Dewa Pedangnya juga sangat murka. Ayah Mu Rongyu secara pribadi keluar, dan dengan gila mencari jejak Zhang Tianyi di benua 9 provinsi.
Karena dia tidak dapat menemukan Zhang Tianyi, dia akhirnya memimpin pasukan lembah Dewa Pedangnya untuk datang ke Provinsi Azure. Dia datang ke Sekte Azure Dragon yang sudah rata, dan melakukan sesuatu yang benar-benar keji. Setelah lembah Dewa Pedang masih tidak dapat menemukan Zhang Tianyi di Provinsi Azure, mereka benar-benar membakar seluruh pegunungan Azure Dragon, dan membunuh semua warga dalam jarak beberapa ratus mil dari pegunungan Azure Dragon. Pembantaian besar-besaran tersebut, itu benar-benar perilaku yang paling tidak manusiawi di dunia ini. Setelah membunuh semua orang yang awalnya tidak terkait dengan Zhang Tianyi dan Chu Feng, kepala lembah Dewa Pedang bahkan mengatakan bahwa orang-orang itu mati karena Zhang Tianyi dan Chu Feng. Seolah-olah Zhang Tianyi dan Chu Feng lah yang membunuh orang-orang itu. Jika harus disalahkan, salahkan bahwa mereka seharusnya tidak hidup di dalam perbatasan Sekte Azure Dragon, dan bahwa mereka seharusnya tidak berhubungan dengan Zhang Tianyi dan Chu Feng. Setelah itu terjadi, seluruh benua dari 9 provinsi benar-benar menjadi gempar. Banyak orang merasa bahwa kepala lembah Dewa Pedang sudah tidak tahan dengan kesedihannya, karena ia telah kehilangan putra tercintanya. Dia juga tidak tahan harta warisannya diambil, dan dia juga sudah menjadi gila, bahkan sudah menjadi iblis. Karena bagaimanapun juga, warga itu tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng dan Zhang Tianyi. Hanya karena mereka hidup dalam lingkup kekuasaan Sekte Azure Dragon sebelumnya, mereka juga terlibat dalam pembantaian. Tergagedi itu memang terlalu gila, dan di luar akal sehat orang-orang. Hal yang membuat orang merasa tak berdaya adalah, bahwa setelah tindakan jahat lembah Dewa Pedang, dinasti Jiang bertindak seolah-olah tidak melihatnya, dan memilih untuk mengabaikannya. Lalu sebagai penguasa Provinsi Azure, yaitu Istana Pangeran Qilin, bahkan mereka hanya bisa menatap ketika mereka membiarkan itu terjadi, dan tidak keluar untuk menghentikan mereka. Istana Pangeran Qilin dipandang dengan jijik oleh banyak orang di benua 9 provinsi, dan banyak yang menghina Istana Pangeran Qilin sebagai kelompok sampah. Sebagai penguasa Provinsi Azure, mereka membiarkan lembah Dewa Pedang melakukan kejahatan itu, dan bahkan kejahatan seperti itu berada di tanah mereka sendiri, namun Istana Pangeran Qilin bahkan tidak berani mengatakan apapun. Tapi untuk Chu Feng, semua itu masih dalam batas-batasnya yang tertahankan. Hal yang paling tidak bisa dia tahan lagi adalah, itu masihlah hal-hal yang lembah Dewa Pedang lakukan selanjutnya. Setelah lembah Dewa Pedang melakukan pembantaian yang benar-benar jahat, mereka secara detail mencari pegunungan Azure Dragon, dan menemukan makam para senior Sekte Azure Dragon. Kemudian mereka menggali semua makam leluhur mantan Sekte Azure Dragon. Setelah itu, mereka menemukan alamat lama Chu Feng, dan datang ke kota Gunung Miring. Mereka menggali semua sisa-sisa keluarga Chu yang mati, dan mereka bahkan mengukir kutukan di tulang mereka. Mengutuk pemilik jasad untuk menjadi babi dan anjing seumur hidup mereka, dan mengatakan untuk tidak pernah kembali lagi. Pada akhirnya, kepala lembah Dewa Pedang membawa semua yang tersisa. Dia membawa mereka ke lembah Dewa Pedang, dan bahkan merilis pernyataan. Jika Chu Feng dan Zhang Tianyi ingin mengambil kembali jasadnya, mereka harus pergi ke lembah Dewa Pedang. Dia akan menunggu Chu Feng dan Zhang Tianyi di lembah Dewa Pedang. Jika mereka berdua tidak datang dalam waktu 1 bulan, dia akan membuang sisa-sisa itu ke dalam kumpulan omong kosong, sehingga mereka akan dikutuk selama 10.000 tahun. Setelah mengetahui tentang itu semua, Chu Feng terus-menerus menjadi marah. Karena itu adalah sesuatu yang Chu Feng tidak bisa tahan lagi, bahkan tidak peduli apapun itu. Perilaku ini benar-benar menyentuh garis dasarnya, dan kobaran amarahnya menelan seluruh tubuhnya. Dia diam-diam bersumpah untuk menghapus lembah pedang dewa dari benua 9 provinsi, dan akan membuat lembah Dewa Pedang akan membayar harga yang sangat menyakitkan untuk tindakan mereka. Karena bagi Chu Feng, jika ada orang berani menajiskan keluarganya, maka itu sama sekali tidak bisa dimaafkan. Terutama untuk ayah angkatnya. Seberapa pentingkah dia bagi Chu Feng? Tetapi saat ini, bahkan setelah kematiannya, ia masih saja tidak bisa tetap tenang. Bagaimana bisa Chu Feng tidak marah?
Naga memiliki skala berseberangan yang tidak dapat disentuh, dan skala berlawanan Chu Feng adalah keluarga yang dekat dengannya. Keluarganya adalah orang-orang yang sangat dia pedulikan, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Pada awalnya ketika Chu Feng lemah, dan ketika seseorang berani menyentuh skala yang berlawanan ini, dia pasti akan membalas dendam sambil mengabaikan konsekuensinya. Dan untuk saat ini, Chu Feng sudah jauh lebih kuat. Jadi ketika ada juga orang yang menyentuh skala berlawanan Chu Feng ini, maka balas dendamnya akan menjadi jauh lebih kejam. Setelah setengah bulan terburu-buru, Chu Feng akhirnya kembali ke Provinsi Azure. Tempat dia pergi pertama, itu adalah kota pegunungan miring. Lembah Pedang Dewa, kamu benar-benar memiliki saraf yang sangat besar. Aku pasti akan membuat kamu membayar harganya. Aku pastikan itu, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dan Ziling melayang-layang di udara. Mereka melihat gunung miring yang sedikit abu, karena dibuat berantakan total oleh satu serangan. Lalu kota gunung miring yang rata, dan kuburan yang sudah digali terbuka. Kuburan-kuburan itu adalah kuburan tempat dia menguburkan keluarganya. Saat ini semuanya sudah digali terbuka, dan bahkan tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kata-kata besar yang dibentuk oleh pencetakan khusus seperti ini. Chu Feng, kamu benar-benar sampah. Jika kamu punya nyali, datanglah ke Lembah Pedang Dewa. Melihat beberapa kata besar itu, Chu Feng menjadi sangat marah, dan tinjunya berderit karena dikepalkan. Bahkan tubuhnya gemetaran, dan haus darah di tubuhnya melonjak tak terkendali. Karena itu berarti rumor tersebut benar adanya. Sisa-sisa keluarga Chu-nya, serta sisa-sisa senior Sekte Azure Dragon benar-benar diambil oleh Lembah Dewa Pedang. Lembah Dewa Pedang benar-benar mengambil orang mati untuk mengancam Chu Feng. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, semburan gemuruh terdengar dari cakrawala yang jauh, itu seperti jalinan suara guntur. Pada saat yang sama, langit tempat suara itu datang mulai bergoyang, dan aura yang sangat kuat dengan cepat mendekat. Pada saat itu, Chu Feng dan Ziling berdua terkejut. Dan mereka bahkan berpikir bahwa, orang-orang dari Lembah Dewa Pedang bersembunyi untuk penyergapan. Tetapi setelah memusatkan pandangan mereka, ekspresi mereka tidak dapat untuk tidak berubah. Karena mereka menemukan bahwa, itu bukanlah seseorang dari Lembah Dewa Pedang. Itu adalah pria muda yang tampan. Pemuda itu memang memiliki penampilan yang cukup bagus. Alis seperti pedang, mata seperti bintang, ekspresi cerah dan bersemangat, jantan dan menyilaukan, dan dia laki-laki yang sempurna, namun agak sedikit cantik. Hanya melihat dari wajahnya saja, dia bisa memikat sejumlah besar perempuan. Tetapi kekuatan kultivasi pria muda itu tidaklah lemah. Meskipun dia baru berusia 20-an, dan jika melihat usianya, dia harus sedikit lebih muda dari Jie Qingming dan Su Zhongyu. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Ziling, dan menjadi seorang kultivator di tingkat ketiga di ranah surga. Dan pada saat itu juga, pria muda itu melesat ke arah Chu Feng dan Ziling dengan kecepatan seperti kilat, itu sambil membawa kekuatan yang bisa mengejutkan dunia. Dan tiba-tiba Saha bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.